Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Safitri Rahayu dengan NIM 21026028, Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara merancang skema klasifikasi arsip. Yang pertama yaitu pemberkasan arsip, yang kedua menyiapkan peralatan, yang ketiga cara menentukan kode klasifikasi baik klasifikasi fasilitatif dan substantif, yang keempat membuat daftar tabel, yang kelima penulisan nama indeks, yang keenam penempatan di dalam maps atau rak, yang ketujuh penemuan kembali arsip. Yang pertama yaitu pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan adalah suatu cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam kotak berkas sesuai menurut aturan yang telah direncanakan dan proses penentuan indeks, kode penyusunan dan penempatan arsip dengan cara yang tepat agar mudah ditemukan. Tujuan pemberkasan arsip yaitu yang pertama, ketetapan kecepatan dalam penemuan kembali arsip, yang kedua yaitu mengantisipasi kehilangan dokumen, yang ketiga efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, yang keempat mempermudah dalam penyusunan. Jenis-jenis sistem pemberkasan. Terdapat 3 jenis dalam sistem pemberkasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemberkasan abjad atau dengan nama lain Alphabetical Filing System merupakan sistem penyimpanan arsip yang dibuat sesuai dengan urutan abjad mulai dari A sampai Z dan digunakan dalam nama orang, nama badan atau instansi, nama wilayah, urutan kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Yang kedua, sistem pemberkasan angka atau disebut juga dengan numerical system, yang terdiri dari yang pertama angka urut, yang kedua kronologis atau urutan waktu. Yang ketiga yaitu sistem pemberkasan subjek atau subject filling system. Yang kedua, menyiapkan peralatan. Alat yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mendapatkan kembali arsip. Alat tersebut harus mampu menunjang penempatan arsip, yaitu arsip dapat tersimpan dengan baik dan bisa ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Peralatan dan perlengkapan untuk menyiapkan dan penemuan kembali arsip bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara manual, yaitu dengan cara menggunakan map, filing cabinet, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu menggunakan cara elektronis, yaitu dengan menggunakan komputer, mikrofilm, dan lain-lain. Contoh peralatan yang digunakan secara manual, yang pertama yaitu filing cabinet. Filing cabinet ialah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar untuk menyimpan arsip secara vertikal. Pada umumnya, arsip mempunyai 3-4 laci. Yang kedua, yaitu rotari. Rotari merupakan alat kearsipan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Dan hanya dengan memutar alat ini, pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, yaitu map arsip atau map folder. Map dapat digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak. Map arsip ini bisa terbuat dari kertas dan plastik. Terdapat beberapa jenis map, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stop map folio. Yang kedua, map Snell Chanter. Yang ketiga, map folder. Dan yang keempat, Henning folder. Selanjutnya yaitu rak arsip. Rak arsip merupakan alat pengarsipan. Cara kerjanya yaitu dengan menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Berkas-berkas ini dikelompokkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke ordner atau kotak arsip sesuai pengelompokan.
Yang kelima yaitu lemari arsip. Lemari arsip merupakan penyimpanan. Pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam ordner lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. Yang ketiga, menentukan kode klasifikasi. Kegunaan kode klasifikasi arsip yaitu: yang pertama, untuk membedakan urusan atau masalah yang satu dengan urusan lainnya dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. Yang kedua, menentukan kode klasifikasi arsip untuk memberkaskan arsip dan menentukan letak penyimpanan serta temu kembali arsip. Unsur-unsur kode pada arsip yaitu: yang pertama, unsur huruf, yang kedua unsur angka, dan yang ketiga penggabungan huruf dan angka. Dalam menentukan kode pada arsip, dilakukan dengan melihat arsip terlebih dahulu, lalu melakukan pemberian kode sesuai klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klasifikasi arsip fasilitatif dan substantif. Klasifikasi fasilitatif mencerminkan tugas-tugas penunjang organisasi seperti kepegawaian dan keuangan. Sedangkan klasifikasi substantif merupakan klasifikasi yang mencerminkan tugas operasional atau organisasi. Tugas pokok di setiap organisasi pasti ada perbedaan dan fungsinya pun tidak sama. Contohnya, yang pertama, Departemen Agama. Tugas pokoknya mengurus masalah haji, perkawinan, dan sejenisnya. Sedangkan Departemen Sosial mengurusi masalah-masalah sosial seperti bantuan sosial, rehabilitasi, dan sejenisnya. Cara dalam menentukan kode arsip. Terdapat 3 cara pengelompokan masalah dalam arsip. Yang pertama yaitu kelompok primer atau pokok masalah, yang kedua kelompok sekunder, sub masalah, yang ketiga kelompok tersier, sub masalah. Selanjutnya, yang keempat, kita membahas tentang penulisan nama indeks. Indeks dalam istilah umum, indeks merupakan alat bantu untuk menentukan suatu tempat. Dalam segi kearsipan, indeks merupakan petunjuk atau tanda pengenal yang berguna untuk memudahkan penentuan tempat penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Kegunaan indeks. Kegunaan indeks dalam arsip yaitu mengelompokkan arsip supaya tidak tercampur dengan arsip yang lainnya dan disimpan dengan kode dan kegiatannya ke dalam satu berkas, serta berguna sebagai sarana dalam temu kembali arsip. Syarat-syarat dalam pengindeksan yaitu: yang pertama, singkat, jelas, dan mudah diingat. Yang kedua, berorientasi kepada kebutuhan pemakai. Yang ketiga, merupakan kata yang mudah untuk dimengerti. Yang keempat, diambil atau ditentukan dari isi surat. Pengaturan dalam pengindeksan. Ada beberapa cara untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip berdasarkan abjad, yaitu: yang pertama, indeks nama orang, seperti nama biasa, keluarga, marga, dan baptis. Yang kedua, indeks nama badan pemerintah atau swasta. Yang ketiga, indeks nama organisasi atau sejenisnya. Yang keempat, indeks nama wilayah. Selanjutnya nomor 5, indeks relatif. Indeks relatif merupakan alat yang digunakan untuk mengatur, menyusun, dan mencari arsip. Indeks relatif termasuk daftar subjek atau masalah dalam skema klasifikasi seperti sinonim yang disusun sesuai urutan abjad. Contohnya, daftar heading subjek beserta rincian subjek dan kodenya. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menyusun indeks relatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aturan kamus yang disusun menurut urutan abjad sebagai susunan kata-kata di kamus. Yang kedua,
Susunan berdasarkan pengelompokan pokok masalah. Di sini saya sudah menerapkan arsip surat edaran dari rektor seperti yang ada di PPT yang telah saya cantumkan. Dari arsip surat edaran rektor ke dalam klasifikasi fasilitatif. Jadi, kode klasifikasi arsip surat edaran rektor tersebut adalah HK00, HK hukum dengan kode 18 surat edaran atau surat edaran bersama rektor. Di sini saya telah mencantumkan sebuah tabel daftar klasifikasi arsip fasilitatif. Yaitu pada kolom pertama terdapat indeks, pada kolom kedua terdapat kode dengan folder dan surat, pada kolom ketiga itu masalah. Indeks HK, foldernya HK00, surat HK00.18. Masalahnya hukum, surat edaran rektor. Penulisan indeks arsip kedua, arsip surat edaran rektor, yang terdiri dari 6 kolom. Pada kolom pertama terdapat nomor, pada kolom kedua terdapat nama, pada kolom ketiga terdapat unit 1, pada kolom keempat terdapat unit 2, pada kolom kelima terdapat unit 3, dan pada kolom keenam terdapat kode. Yang pertama, dengan nama Universitas Negeri Padang, unit 1 Negeri, unit 2 Padang, unit 3 Universitas, kodenya NE. Yang kedua, pelaksanaan perkuliahan, unit 1 perkuliahan, unit 2 pelaksanaan, unit ketiga kosong, kodenya PE. Nomor 3, dosen tenaga pendidikan, unit 1 tenaga, unit 2 pendidikan, unit ketiga dosen, kodenya TE. Nomor 4, mahasiswa, unit 1 mahasiswa, unit 2 kosong, unit 3 kosong, kodenya MA. Yang kelima, Profesor Genefri PhD, unit 1 Genefri, unit 2 Profesor, unit ketiga PhD, kode GA. Selanjutnya yaitu daftar indeks arsip ketiga pada arsip surat edaran rektor. Pada daftar indeks yang ketiga ini terdapat 2 kolom, dengan kolom pertama terdiri dari masalah, yang kolom kedua terdapat kode. Masalah S pada surat edaran atau surat edaran bersama rektor, kode HK18. Masalah HK atau hukum, kodenya HK00. Selanjutnya, penempatan arsip di dalam MAPS dan RA. Seperti pada gambar yang telah saya cantumkan di PPT saya ini, pada gambar pertama pada map pertama terdapat HK atau hukum, map kedua HK00 yaitu peraturan perundang-undangan, map ketiga HK dengan kode 00.18 yaitu surat edaran atau surat edaran bersama rektor. Di sini saya telah menyiapkan juga maps, 3 maps dengan nama atau kode yang telah saya cantumkan di sudut kiri atas maps. Maps pertama yaitu dengan kode HK atau hukum. Maps pertama itu dengan kode HK atau hukum. Maps kedua terdapat kode HK00 yaitu peraturan perundang-undangan. Map ketiga dengan kode HK00.18 surat edaran atau surat edaran bersama rektor. Jadi seperti inilah contoh mapnya. Selanjutnya yaitu penemuan kembali arsip.
Pada penemuan kembali arsip dengan sistem penataan atau penyimpanannya yang dipergunakan, serta tergantung dari perilaku arsip. Pada penemuan kembali arsip seringkali mendapatkan kesulitan atau kegagalan. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian supaya dapat diketahui penyebab terjadinya. Terdapat 3 penemuan kembali arsip, yaitu yang pertama, menyusun, menyimpan, dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku. Yang kedua, menciptakan suatu sistem penataan arsip yang baik, seperti ketetapan menyimpan, memenuhi persyaratan ekonomis, menjamin keamanan, penempatan arsip. Sistem yang digunakan harus fleksibel, petugas arsip. Selanjutnya, mencatat dan menyimpan semua peristiwa penting yang terjadi, lengkap dengan tanggal kejadiannya, agar dapat dijadikan alat bantu untuk menemukan atau mempertimbangkan kembali bila sewaktu-waktu diperlukan.